Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Saudara, cuplikan video yang barusan saja saudara lihat itu adalah sebuah video yang berasal dari kontennya Daniel Mananta yang bikin heboh akhir-akhir ini, di mana beliau menyatakan bahwa ada unclean spirit pada patung, saudara. Nah, saya akan menanggapi video tersebut, kiranya memberkati saudara. Kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Sama sekali bukan kejutan buat saya. Yang menjadi kejutan buat saya justru adalah bahwa Anda itu kok bisa bersepakat dengan orang yang beda agama terkait dengan iman Anda. Saya terus terang tidak akan pernah sepakat dengan orang yang berbeda keyakinan dengan saya untuk hal-hal yang terkait dengan firman Tuhan atau keyakinan yang saya miliki. Jadi pada pernyataan pertama ini saya justru terkejut bahwa Anda bisa sepakat terkait iman Anda dengan orang yang beda keyakinan. Mari kita lanjutkan, saudara. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Halo. Sejak kapan di dalam benda mati itu ada spirit, saudaraku? Spirit itu hanya ada di dalam diri manusia. Roh, ya. Kalau saudara mengatakan di dalam benda mati itu ada spirit, saya mau mengatakan justru spirit Anda sedang bermasalah. Ketika engkau melihat sebuah patung dan engkau merasakan di situ ada energi, lalu engkau merasa di situ ada spirit, saya mau katakan spiritmu yang sedang bermasalah. Bukan patung itu sedang ada spiritnya. Benda mati ya benda mati, saudaraku. Ya, tidak ada apa-apanya di dalam benda mati. Ketika engkau menjadikan benda mati itu sebagai sesuatu yang engkau sembah, engkau yang bermasalah, bukan benda mati itu yang bermasalah. Bukan karena benda mati itu ada spirit lalu engkau menyembah dia. Spiritmu sedang terganggu, maka engkau menyembah benda-benda mati itu, saudara. Mari kita lanjutkan lagi. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Saya sudah baca, ya, Yesaya 13-20. Yesaya 44 ayat 13 sampai dengan 20. Saya kira Daniel ini terlalu terburu-buru di dalam memberikan suatu kesimpulan. Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu tidak berdiri sendiri, saudaraku. Ketika engkau membaca sebuah ayat, engkau harus tahu perikopnya mengenai apa. Belum lagi nanti engkau harus kaitkan dengan ayat-ayat lain sebagai pendukungnya. Yang disampaikan oleh Daniel Mananta, Yesaya 44 ayat 13-20, itu perikop. Judul perikopnya adalah kebodohan pemujaan patung. Bukan patung yang ada spirit. Jadi kalau dia membahas Yesaya 44 ayat 13-20 itu terkait dengan pemujaan patung, saya setuju. Tapi kalau itu dijadikan dasar oleh dia untuk menyatakan bahwa di dalam patung itu ada spirit, maka saya akan katakan itu adalah kebodohan. Ya, mari kita lanjutkan lagi, saudaraku. Di bawah. Oke, lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah.
Nebukadnezar itu penasaran banget. Ini kita lewatkan sedikit saudara ya. Nanti kita akan lihat di sini. Ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini. Mana? Dia nyari-nyari. Gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Saudara Daniel, kalau engkau ingin berbicara mengenai patung, terlalu jauh kamu mengambilnya dari Yesaya 44. Sejak Keluaran 20 ayat 4 sudah bicara patung dan banyak sekali ayat-ayat terkait patung. Di dalam Keluaran 20 ayat 4, firman Tuhan berkata di sana, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Mengapa ada perintah seperti itu? Ya, saya memahami bahwa zaman dulu ketika ada seseorang ingin membuat patung, tujuannya memang untuk disembah. Berbeda dengan hari-hari sekarang ini, zaman modern, orang membuat patung itu sebagai hiasan, bukan untuk disembah. Maka ketika engkau menemukan ada patung di gereja, patung Yesus, patung Bunda Maria, itu bukan tujuan untuk disembah, saudaraku. Tidak ada ajaran di dalam kekristenan itu menyembah patung. Kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Patung hanya sebagai hiasan. Maka kalau engkau mengatakan di dalam patung itu ada spirit, dasarnya dari mana, saudaraku? Belum lagi kalau saya bawa Anda, ya kan tadi suruh baca tuh Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Saya juga mau suruh kau baca juga Bilangan 21 ayat 8 sampai 9, ya. Saya minta juga Daniel baca nih. Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ayat 9-nya bilang begini, lalu Musa membuat ular tembaga. Garis bawah itu, perhatikan baik-baik saudara. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ular tembaga yang dibuat Musa itu patung bukan? Itu kan sejenis patung. Kalau kita melihat dari Keluaran 20 ayat 4 tadi kan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Apakah Tuhan sedang melanggar firman-Nya sendiri? Jadi kita jangan sempit melihat. Ya, kalau kita mau bicara begini, jangan ambil sepotong ayat lalu buat kesimpulan. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi apa yang dikatakan Daniel ini. Kali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Ya, betul saudaraku. Bodohlah orang kalau buat patung kemudian menyembahnya. Saya juga katakan bodoh juga kalau mengatakan di dalam patung ada spirit. Tidak benar itu, ya. Jangan kita membuat opini yang menyesatkan umat. Apalagi kamu membawa-bawa umat Kristen dalam hal ini, ya kan. Benda mati itu tidak ada spirit, saudaraku, ya. Percayalah akan hal itu. Kalau engkau merasakan di dalam sebuah benda mati, sebutlah misalnya patung ada suatu energi, ya, ada spirit di sana. Saya katakan spiritmu yang sedang bermasalah. Bukan di dalam patung itu ada spirit, tapi engkau yang sedang bermasalah dengan spiritmu. Itulah mengapa Tuhan murka ketika ada orang membuat patung dengan tujuan untuk menyembahnya. Karena spiritmu jadi error. Spiritmu bermasalah.
Tuhan tidak mau engkau celaka. Ya, Tuhan mau spiritmu benar, lurus, tegak lurus dengan firman Tuhan. Jadi dalam hal ini, kemarahan Tuhan itu adalah terkait dengan menyembah patung. Ya, memang kalau kita membuat patung yang tidak ada gunanya juga, sebaiknya ya nggak usah juga, ya kan? Tetapi jangan mengatakan bahwa di dalam benda-benda mati itu ada spirit. Ya, kalau kita melihat benda mati, sebutlah sebagai patung atau benda apapun, kemudian kita merasakan ada energi di sana. Sekali lagi saya katakan, spiritmu yang sedang bermasalah. Apalagi sampai engkau menyembah benda-benda itu. Jadi inilah tanggapan saya atas apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta. Konten dia ini telah ditonton lebih dari 2 juta orang. Ya, semoga 2 juta orang itu dapat menemukan video saya ini juga untuk membuat perbandingan dan mendapatkan pengertian yang benar. Terima kasih, kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.